muhtaromin, para wakil talqin yang hadir mengikuti manaqib online internasional pada malam hari ini, Bunda Haya, Bunda Syari, dan keluarga besar yang telah memberikan ruangan untuk manaqib ini sehingga mengalir keberkahan untuk kita semuanya. Yang berbahagia pemangku hajat pada malam hari ini, Ibu Hajjah Wati di Hong Kong, dengan manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allah senantiasa melindungi beliau beserta keluarga besarnya, dijauhkan dari bencana, bala dan musibah, dipanjangkan usia dunianya, disehatkan jiwa raganya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Selaku pecinta kesucian jiwa, kita senantiasa secara terus-menerus, secara kontinu dan dinamis, senantiasa membersihkan jiwa dan kolbu kita dari kotoran-kotoran atau sampah-sampah yang bisa mengotori hati kita. Setiap waktu, setiap saat, senantiasa kita dihadapkan oleh semua persoalan kehidupan, di mana semua persoalan kehidupan yang kita hadapi itu bisa saja mengotori kolbu kita kalau kita tidak secara kontinu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Dan untuk membersihkan kolbu kita tentu saja ada pencucinya, yaitu dengan dzikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wal akhwat, ada kutipan yang saya baca di kitab Nasaihul Ibad bab As-Sudasi di makalah yang ke-18. Di situ diterangkan bahwa Syekh Hasan Al-Basri itu menyatakan bahwa sesungguhnya yang bisa merusak hati itu ada 6 perkara. Apa 6 perkara itu? Ikhwan wal akhwat, Syekh Imam Hasan Al-Basri menyatakan bahwa 6 perkara yang bisa merusak atau mengotori hati kita. Yang pertama adalah yudnibuna biroja'it taubah, melakukan perbuatan dosa dengan harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan perbuatan dosa dengan meremehkan dosa itu karena dia mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menikmati dosa-dosanya, kemudian dia berkata bahwa nanti aku akan bertaubat, sementara ini aku bermaksiat dulu, melakukan dosa-dosa dulu, dan nanti aku akan bertaubat. Ikhwanul akhwat,
Melakukan perbuatan dosa sendiri itu adalah merupakan perusak hati kita. Apalagi meremehkan dosa itu dengan menganggap bahwa saya melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, nanti kan aku akan bertaubat kepada Allah dan Allah Maha mengampuni. Anggapan-anggapan semacam ini mengandalkan kemahaampunan Allah, tetapi dia menyengaja untuk memperbanyak dosanya, walaupun itu dosa kecil. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwa di kalangan kami para sahabat, kami kalau melihat satu perbuatan dosa kecil, itu laksana dosa besar seperti dosa sebesar gunung. Para sahabat menyatakan demikian karena mereka melihat bukan kepada unsur dosanya, tetapi kepada siapa kita melakukan perbuatan dosa. Dan setiap kali seseorang melakukan perbuatan dosa, sebagaimana yang ditulis di dalam hadis atau sebuah qaul, innal abda ida adnaba nukita fi qalbihi nuktah sauda summa adnaba nukita fi qalbihi nuktah sauda hatta yabqa murbadan la ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaran. Setiap hamba manakala dia melakukan perbuatan dosa, maka ditulis titik hitam di dalam hatinya. Lalu kemudian ketika dia melakukan dosa lagi, maka ditulis lagi titik hitam di dalam kolbunya, hatta yabqa murbatan, sehingga titik hitam itu melekat selamanya. Dan ketika titik hitam itu melekat, la ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaron, dia tidak mengetahui mana yang baik dan dia juga tidak memahami, sehingga gelap karena terlalu banyaknya titik-titik noda yang ada di dalam kalbunya. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Oleh karena itu, guru agung kita Hadratus Syekh Pangersa Aba Aos baru-baru ini memberikan maklumat tentang penanaman keyakinan bahwa amaliyah kita dengan dzikir la ilaha illallah itu adalah pembersih dosa. Sesungguhnya engkau mengutusku dengan ini kalimat bihadihil kalimah wa wa'adtani dan menjanjikan kepada kami surga, dan engkau ya Allah tidak akan mengingkari janji dan kabar gembira kepada kalian semuanya, karena benar-benar Allah telah mengampuni dosa. Ikhwanul ahwad rahimakumullah, doa itu kita panjatkan di dalam zikir munajat setelah sholawat al-munjiat. Itu yang pertama. Yang bisa merusak hati kita itu adalah perbuatan dosa yang kita anggap remeh, kita anggap kecil. Padahal jelas-jelas kita telah mengetahui la saghirata ma'al asrar wala kabirata ma'al istighfar.
Tidak ada itu yang namanya dosa kecil manakala kita lakukan secara terus-menerus. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa yang besar manakala kita sungguh-sungguh mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang bisa merusak hati adalah perbuatan dosa dengan harapan diampuni oleh Yang Maha Kuasa. Lalu apa yang bisa merusak kalbu kita? Yang kedua, beliau Syekh Hasan Al-Basri mengatakan bahwa komponen kedua yang bisa merusak hati kita adalah wa ya'lamunal ilma wa ma ya'malun. Wa ya'lamuna ilma wa ma ya'malun. Dia mengetahui ilmunya tapi tidak melaksanakannya. Dia mencari ilmu kemanapun, walaupun ilmunya segudang, berpuluh-puluh gudang ilmunya, tetapi manakala tidak dilaksanakan ilmunya itu, justru bisa menjadikan gelapnya hati kita. Ikhwanul akhwat rahimakumullah. Setiap saat kita mendapatkan curahan ilmu dari para wakil talqin, dari para guru-guru kita, kiai-kiai kita, ilmu kita semakin hari semakin bertambah. Tetapi hidayah petunjuknya semakin sedikit. Man izdada ilman lam yazdad hudan walam yazdad minallah illa bu'dah. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuknya, tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah kebaikannya, walam yazdad minallah illa bu'dah. Orang yang berilmu tetapi tidak menambah kebaikannya, lam yazdad minallah, dia tidak semakin dekat dengan Allah, illa bu'dah, kecuali dia semakin jauh dari Allah. Kenapa demikian? Karena tertutup kalbunya, cahaya Allah tidak bisa masuk ke dalam kalbunya, sehingga dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wal ahwat rahimakumullah. Yang ketiga adalah yang bisa merusak kalbu kita, wa idza amilu la yakhlisun. Apabila dia beramal, dia tidak ikhlas karena Allah. Ada muatan-muatan nafsu, ada muatan-muatan kepentingan. Apabila dia beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara ritual, maupun beramal kepada sesama manusia secara sosial. Mereka melakukan ibadah dengan harapan-harapan. Mereka melakukan amaliyah dengan balikan kebaikan-kebaikan. Dia berbuat baik kepada orang lain, mengharapkan kebaikan yang lebih, balikan kebaikan dari orang lain. Kita ketahui bersama bahwa penyakit yang paling utama daripada ibadah dan amalan kita adalah ketidakikhlasan ibadah dan amaliyah yang kita lakukan. Kemudian yang bisa merusak hati kita, yang keempat menurut Syekh Hasan Al-Basri, yaitu wa ya'kuluna rizqullah wa la yashkurun. Dia memakan rezeki dari Allah tetapi dia tidak mau bersyukur. Jangankan bersyukur, untuk mengingat nikmat dari Allah ketika kita akan makan, seringkali kita lupa bahwa apa yang kita makan itu adalah merupakan karunia
dari Allah Subhanahu wa taala dan kita lupa akan karunia dari Allah tersebut, sehingga seringkali kita makan rezeki dari Allah, tidak mau menyebut nama Allah yang telah memberikan makanan kepada kita semuanya. Dan juga ketika kita selesai makan, tidak ada ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, dengan menyebut nama Allah, dengan bersyukur kepada Allah, maka akan memberikan cahaya kepada kalbu kita. Tetapi sebaliknya, manakala tidak ingat dan tidak bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi penyebab rusaknya hati kita atau kotornya hati kita. Kemudian yang kelima, yang bisa merusak hati kita, wa ma yarduna bi kismatillah, dan mereka tidak rela, tidak ridho atas pemberian Allah, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup, selalu merasa bahwa sebenarnya begini begitu dan lain sebagainya. Dia tidak ridho atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bagian daripada kita. Yang keenam, yang bisa menyebabkan hati kita ini rusak, wa yadfanuna mautahum wala ya'tabirun. Dia ikut mengubur orang mati, tetapi tidak mendapatkan pelajaran dari hal tersebut. Dia tidak menyadari bahwa dirinya pun juga akan mati dan tidak menyiapkan bekal untuk perjalanan dari kematian atau setelah kematian itu. Sebenarnya kematian adalah merupakan nasihat yang cukup mewakili semua nasihat yang ada. Dan itu dijelaskan di dalam agama. Wa kafa bil mauti wa'ida. Dan cukuplah sebenarnya kematian itu menjadi nasihat, mewakili seluruh nasihat yang ada, memberikan pencerahan kepada kita untuk mempersiapkan hari itu. Ikhwan akhwat rahimakumullah, itu yang disampaikan oleh Syekh Imam Hasan Al-Basri, di mana beliau juga merupakan ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, memberikan warning ke-6 hal yang bisa merusak kalbu dan hati kita. Oleh karena itu, ke-6-nya itu marilah kita hindari dan kita berupaya untuk melakukan 6 hal kebaikannya yang bisa mencerahkan kalbu kita, yang bisa dimasuki oleh cahayanya Allah, yang bisa menerima nasihat-nasihat kebaikan, dan itu menjadikan diri kita tercerahkan di dalam kehidupan ini. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.